Ganteng iya. Terus Yang kedua suaranya bagus. Terus yang ketiga hafal Al-Quran. Kan kalau misalnya aku gitu, seandainya ya mudah-mudahan Allah meridhoi gitu loh. Kan bisa sambil ngajarin aku supaya aku juga bisa hafal Al-Quran. Misalnya ngimamin, suaranya kan bagus. Aduh, menyentuh banget ke dalam hati. Nyampe kalau misalnya kalau sholat itu meresap. Terus, nah kayak gitu deh pokoknya. Pokoknya multi talenta udah. Multi talenta. Pokoknya aku mencintai beliau. Terus ya, ibaratkan ini tuh Umi, ini tuh Gus. Terus aku. Wah. Udah, pokoknya Gus itu sosoknya sempurna. Ingat, sempurna. Udah deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kio, sahabat Kif, sahabat Ulo, sahabat Arok, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah. Pada malam hari ini kita akan bertanya ya Mbak ya kepada Mbak Devi. Kenapa sih Mbak Devi itu sampai segitunya? Gimana Mbak? Bisa dijelaskan? Jadi meneruskan kekepoan kita kemarin ya guys ya. Itu tuh masih belum berujung karena dia meninggalkan tanpa pesan. Asik. Terus gimana Mbak? Apa kita langsung let's go ke enggak ya? Gini aja, kan biasanya habis Isya itu Mbak Devi itu masih masak kan? Kita tanya aja, tapi kita harus pasang kamera sembunyi dulu. Terus habis itu kita tanya lah, kenapa sih Mbak Devi itu kok bisa suka itu sama beliau gitu kan? Terus habis itu mau bilang tapi takut salah gitu. Iya itu. Terus gimana ini Mbak? Apa nanti kita digerain kepo? Gimana Mbak? Ya kita harus meluruskan lah sebagai teman yang baik. Ya. Kalau kalau temannya salah itu dinasehatin. Yang pantasnya gimana gitu. Terus ya memang Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan ya, seperti surat An-Nisa. Tapi ya ini pasangannya masalahnya udah punya keluarga. Mau bilang tapi takut salah, seperti nyanyian Al-Ghazali ya guys ya. Ya itu kakak saya. Mantan kakak saya. Asik. Terus ini bagaimana? Ya gitu aja Mbak, kita nanti tanya gimana sih Mbak Devi kelanjutannya kemarin gitu, ya kan? Kan kemarin langsung pergi aja gitu ya kan? Ya udah sekarang kita mau ke dapur dulu ya. Kayaknya ada dapur ya. Sebelum kita ke dapur, alangkah baiknya kita membaca salawat seperti pesan guru kita, dimanapun dan kapanpun dimanapun kita harus membentengi diri kita dengan sholawat. Oke Mbak, sekarang kita mulai bersalawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi
habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan kita membaca salawat kita bisa terlindungi dan hidup menjadi berkah. Amin. Amin. Oke, kita bisa let's go ke sana langsung. Bisa kan? Hah? Gimana? Gimana? Oh ya, kameranya Mbak, kameranya ini gimana? Kita sembunyiin tata kamera dulu aja. Oh ya, kita tata kamera terus kita koordinasi dengan Mas Muafat El Karim. Oke. Berantakan amat ini. Air apa ini? Buang aja deh. Ketika cinta bertasbih, nanti kau berdenyut merdu. Hilangkan istirahatku. Cinta. Oh. Ketika cinta bertasbih. Assalamualaikum. Sepertinya ada yang nyanyi nih. Ada yang menyanyi nih. Ketika cinta bertasbih, Nadiku berdenyut merdu. Asik. Kembang kempis dadaku. Emang begitu ya? Hai bukti cinta. Hop. Kayaknya ada yang lagi kasmaran Mbak Ita. Aduh, Aduh, gimana ya? Ngapain kalian kesini? Aduh. Aduh Mbak Ita. udahlah ini besok aja. Udah, biarin guys. Ha-ha. Nanti aja. Nah, ada sesuatu yang lebih penting. Ha. Penting sekali. Yang Mau ngapain kalian kesini? Kok tuh lagi beres-beres. Ya Mbak Elan, gimana ini? Gimana? Kita mau makan. Kita itu ingin bertanya sesuatu. Lagi ya Mbak Ita. Ngapain? Hah? Gini loh Mbak, kita tuh mau tanya sebenarnya. Mbak Ita sebelah sini coba. Nanti aku menghancurkan ini semua. Tenang aja, buka kok. Biasa hawanya ini agak nggak biasa ini Mbak Depi. Jadi atmosfernya itu kita Lagi berantakan. iya berantakan ya. Kamu juga tadi nabrak sampah kan? Bener. Karena ada Kalian aku enggak sih, lagi berbunga-bunga. karena ada satu teman yang nggak beres. Iya, makanya dari tadi dia menyanyi. Ketika cinta bertasbih, nantiku berdenyut merdu. Asik. Dah. Tapi tadi itu kita nggak mau bahas itu guys. Kita itu mau itu loh. Mau Masa iya sih Pen itu mau ngelamun terus Iya. mau terus sesuatu seperti dilema. Ya. Betul. Hanyalah Tuhan saja.
Nah seperti itu mbak yang dilema mbak. Tapi penku jangan gitu loh mbak. Jangan galau-galau gitu harus semangat. Udahlah punya pikiran tuh kayak kita aja. Fresh gitu loh. Dan udah usah mikirin yang kemarin. Iya. Gak bisa. Kenapa? Ya karena aku tetap dengan keinginanku. Nyanyi lagu apa mbak ya? Ada. Aduh. Udah Covernya jangan apa, Mbak? nyanyi kalian tuh ya apa sih? Covernya apa nih? Itu Ya loh. kalau suaranya bagus, ini nggak bagus suaranya. Loh. Apa? Covernya apa? Ini tuh lagu meanukan apa mbak namanya? Apa? Mewakili perasaan seseorang ya. Siapa itu loh? Tonggoku itu loh, tetangga saya itu loh. Namanya itu siapa? Tuh anaknya itu loh. Anjir. Al siapa itu? Oh, lagunya Al-Ghazali itu aja. Mau bilang Cinta tapi takut salah. bilang tidak ya. Wes nggak usah bilang. Nah gitu maksudnya tadi. Jadi kalian itu sebenarnya mau apa kesini Ya tuh? kita Mau hanya meluruskan meluruskan niat. Kita hanya meluruskan niatnya sampean gitu loh. Dengerin ya, Mbak. Niatku itu udah lurus, udah bener. Terus Terus mau apa lagi? Iya nih. ya tapi yang itu belum dihilangkan. Hilangkan dulu lah. Lah tidak bisa. Tidak bisa dihilangkan. Ya coba Karena perlahan. terus Gini, Mbak. terbayang-bayang dalam Mbak. pikiranku. Oh. Coba mbak, saya tuh perlahan hilangkan rasa cinta itu. Pindahkan rasa cinta itu ke seseorang gitu loh. Jodoh itu Apa apa? ada yang atur. Ada 3 apa itu? Jodoh, maut. Rezeki. Ya barangkali ini juga bisa jadi jodohku. Ya tapi Ya kan nggak bisa dong mbak, kan itu udah ada istrinya, udah ada anaknya, udah ada 2. Ya kan nggak menutup kemungkinan, ya kan? Ya, gini weh, Saman apa pernah lihat mereka itu bertengkar? Pernah? Enggak sih. Iya, kalau enggak itu kan berarti harmonis-harmonis aja ya kan mbak? Ya kan nggak apa-apa. Kalau aku punya rasa. ibaratkan ya ini topi terus mari ngono ini tuh bukan topi tapi ini tuh buat masak nasi terus dibuat topi ini cocok nggak sih? Nggak cocok lah. Ya cocok-cocok aja sih. Ya, enggak lah. Terus mau dibawa keluar kemana-mana? Malu nggak tuh? Malu lah, masih enggak? Ya biarin, pokoknya aku tetap dengan keinginanku. Pokoknya perasaan ini tetap menggebu-gebu. Mbak coba sama itu berpindah hati gitu loh. Seperti halnya dia dengan itu What? hanya menjadi teman maksudnya. Enggak ya, aku mondok itu karena awal deh guys ngono. Dan jodoh itu akan datang ketika kita sudah hafal 30 juz. Sekarang itu percuma guys, kita itu punya cinta, punya apa, tapi kalau nggak hafal Al-Quran ya nggak bisa dimiliki. Iya, cuma hayalan. Ya aku juga kan di sini mondok. Iya. Mondok. Ya sambil Tapi nanti kalau udah 30, cari cinta kak. wow, ya nggak tahu kalau itu apa katanya Ben tadi juga ya. yang menyelam kejebur ke air apa? Menyelam, minum Oh iya. air. Cek. Di sini Mbak Devi belajar sambil mencari jodoh. Cakep. Apanya cakep? Ya harus satu-satu Mbak. Berarti kita makan satu suap. Nanti kalau udah waktunya minum, Minum. Nanti udah ada jodohnya baru. Ya kan sekalian. Lagian Mbak ya sama Nggak dulu jadi. masih belum, kalau ibaratkan belum cukup umur lah, ya kan Mbak? Umurnya sama itu masih panjang, masih apa gitu? Ya aslinya umur tidak menentukan kedewasaan seseorang. Mbak Ita juga tahu. Tapi kalau Al-Qur'annya belum mateng ya itu belum mateng. Ya kan Aku bisa mateng. sambil ngapalin Quran gitu. Apalagi kalau Apa? gitu. Kan Sumen tahu sendiri Gusnya itu kan hafal Al-Quran. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya terjadi itu, aduh ya Allah, aku diajarin ngaji, diajarin Quran kan enak gitu loh. Masa nggak tahu sih.
Gimana Mbak Ita ya? Iya sih, teman kita ini ngefan itu, ngefan. Sudah terlalu transparannya sudah terlalu level tinggi nih Mbak. Coba kita tanyakan pada Bawang. Hai Bawang. Langit, bisakah kau turunkan hujan? Terus Mbak. Gimana Mbak ini Mbak? Ayolah, jangan gitulah. Jodoh Ya, aku itu kok akan kayak datang gini, sendiri bersinggungan kok. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Jodoh itu datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita mengandalkan itu, kita tidak berjuang sama aja. Dok, Iya, enggak. masa Dok. kita gini loh Mbak. Maksudnya kan jodoh itu udah ada yang ngatur. Maksudnya jodoh itu kan akan datang sendiri. Tapi kalau ya tahu jodoh akan datang sendiri. Tapi kalau kita nggak berusaha, kan sama aja. Mbak Iya tahu sendiri sama kan aku ini sambil berusaha. Berusaha apa? Berusaha mendapatkan hatinya. Ini salah sasaran ini Mbak kita Mbak Do. Ini mulut kita harus di staples dulu Maksudnya, ini. maksudnya hatinya beliau gitu loh. Ya masa sih Mbak? Gimana sih Mbak Saman itu udah tahu kalau beliau itu udah punya istri, udah punya anak. Emang kenapa sih kok sekuat itu? Cintanya tuh sampai sekuat itu ngapain? Ya, Kenapa? karena ya cinta lah, cinta udah nggak udah gimana ya, menggebu-gebu kayak orang lagi kasmaran gimana sih? Kan tau sendiri. Emang sejak kapan sih? Ya udah lama. Sejak baru kesini pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa gitu ya? Betul sekali. Gitu Mbak Ita. Oh berarti you suka sama Agusnya itu karena gantengnya aja? Lah enggak lah. Lah kok pandangan pertama itu memandang apa ayo? Aduh. Wajah fisik. Dengerin. Pertama ganteng iya. Terus? Yang kedua suaranya bagus. Terus? Terus yang ketiga hafal Al-Quran. Kan kalau misalnya aku gitu, seandainya ya mudah-mudahan Allah meridhoi gitu loh, kan bisa sambil ngajarin aku supaya aku juga bisa hafal Al-Quran gitu, sama-sama sama-sama ngapalin Al-Quran sambil aku dibelajarin sama beliau gitu, kan enak gitu loh. Bentar ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya ngimamin suaranya kan bagus, aduh menyentuh banget ke dalam hati, nyampe kalau misalnya kalau sholat itu meresap. Terus? Nah kayak itu deh pokoknya Terus? multi talenta, udah multi talenta, Terusin aja. serba bisa pokoknya. Aku mencintai beliau. Terus Iya, pokoknya intinya itu. Aku sudah lama memendam perasaan sama beliau. Titik. Tidak Terus pakai ya, ibaratkan ini tuh Umi, ini tuh Gus. koma. Dan ini aku. Wow. Wah, Umi taruh mana Umi? ya. Ini Gus, ini Umi, ini aku. Bentar. Sama ini loh Umi tuh lo udah baik banget sama kamu. Masa kamu mau kayak gitu sama Ya Umi baik. Oh, astagfirullahaladzim. dari tadi lo Mbak Ita ini Aduh. bikin kusuh maksudnya. Jangan marah-marah Mbak Ita. Ya gimana nggak marah guys? Punya Sama aja temen kayak gitu. pikirannya itu loh, kenapa beda? Enggak. Perasaan Enggak beda. Gus juga ke kita juga sama rata, cuma you aja yang pedean. Terlalu Ya bagusnya pede daripada enggak pede. Itu bedanya salah. Kata Umi, pede itu harus untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah ini juga kebaikan. Enggak ini. Kebaikan 17 Agustus Panjat Pinang gitu. Oh my god. Bukan itu. Ini juga kan kebaikan. Kalau kebaikan misalnya apa? daripada lama-kelamaan nanti takut timbul fitnah atau apapun itu. Ya nggak mungkin lah kalau beliau itu tidak merespon sampean gimana?
Aduh. Ya nggak terjadi Kan apa-apa. ya aku berusaha untuk mencuri hatinya. Kalau Curi. bisa ya kan orang beliau aja udah pernah bilang dia nggak mau menikah lagi kok. Ya kan tidak menutup kemungkinan ketika Mencuri pakai apa, Yu? Anda terjerumus ke dalam cinta, Anda juga pasti buta dengan cinta. Aye. Asik. Cinta itu buta. Dan tuh Jrengnya mana? Nona yang ngomong gitu. Aduh, kita perasaan tadi bulet, udah nggak dikasih minum ya. Mau minum? mau lah. Itu air keran banyak. Beneran air keran ini banyak. Tapi aku nggak bisa masuk minumnya karena kamu masih belum sadar. Aku sadar-sadar aja. Cobalah hidup seperti bunga, seperti ini cantik, nggak usah merusak orang lah. memperindah gitu. Siapa yang merusak orang? Lah nanti Apa? Gini ya, kalau nanti misalnya kamu yang suka, tapi kalau beliaunya enggak, sakit pasti tuh ya kan? Seperti yang aku rasakan sekarang. Ya kan kata Mbak Helen tadi juga harus berusaha dulu. Yang penting akan aku nanti. nah kalau berusaha itu harus mencari lebih dari satu. Oh tidak bisa. Tidak ada yang bisa tergantikan. Beliau tuh sudah menjadi patokan hidupku. Aduh. Empat. Kayaknya udah udah level tinggi nih kasmaran. Aduh gimana? Ya iyalah, udah level tinggi. Aduh, ini rasanya satu kamar ini terpecah gara-gara Yu. Aku sama Mbak Kok Helen aku? udah satu pikiran. Tinggal kamu aja yang beda ya. Iya. Mm-mm. Udah Mbak Dep. Terus- Cari yang lain aja loh, kan banyak di sini. Rajin sholat, ngaji, suaranya bagus ada loh ya. Cari di YouTube kan banyak. Kok di YouTube? Di mana? Mana sih? Iya, dimanapun. Pokoknya Kalau- nggak mau. Kalau emang jodoh ketemu kok. Iya. Iya tahu jodoh emang udah ada yang ngatur, tapi setidaknya aku kan di sini mau berusaha dulu, karena kan aku emang udah lama juga gitu memendam perasaan, punya hati sama beliau gitu. Ya mudah-mudahan aja. Aku kan nantinya mau mencuri-curi hati beliau. Pakai apa emang? Ya apa aja yang bisa nyenengin hatinya atau mungkin apa gitu loh. Curi. Yang penting kan aku bisa deket sama beliau. Kayaknya setiap hari tuh kita udah deket tuh Mbak. Heeh. Semua nggak samain aja. Dan beliau itu baik Bukan sama kayak semua gitu. orang. Nah, Bukan Perhatian kayak gitu. sama semua orang. Kalian tuh tidak tahu deketnya itu ya deket banget lah gitu. sama Iya kan? semua santri perempuan, santri laki-laki juga. Udahlah kalian nggak ngerti perasaanku. Aku tuh lagi berbunga-bunga. Bunganya salah nanti lah Ya, Yu. bunga. Gimana Mbak? Ya ampun. Bingung ini. Jadi Udah jangan mikirin aku. Aku kan punya prinsip hidupku sendiri. Udah sih kalian tuh ngapain? serius. Ikut campur urusanku. Serius tak? Serius lah. Pikirin lagi. Dipikirin yang matang-matang. Nggak perlu dipikirin. Orang udah Sebenarnya dia udah serius banget nih guys, gimana? Iya gimana ya? yang ke gimana jalanin aja. Ya tapi kita yang kepo. Ya jangan kepo. Ya nggak bisa. Jiwa kepo kita tuh udah meronta-ronta dengan kenapa sih sampean tuh kok bisa sebucin itu gitu ya? Apalagi kalau kita pas lihat Umi tuh rasanya, Aduh sakit tangan. Umi, apakah you tahu? You tahu nggak Ilo? Apakah beliau tahu kalau ada salah satu santri yang Menyukai. Sancerpin. Ya pokoknya kita yang tahu, kalau bisa kita luruskan sebelum ada Umi dan Ya. nanti kalau di sidang aku nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu lah kita. Kalau kita sih enaknya hidup aman-aman aja. Dari rumah niatnya Cari hafalan. ilmu, hafalan, dah
Kita nggak mau ikut-ikut kayak gitu-gitu. Iya, waktunya renang ya renang, waktunya setoran ya setoran, waktunya dimarahin ya dimarahin. Enggak tahu dimarahin kok. Iya, Umi itu kan kalian tahu sendiri. Kenapa? Orangnya baik lah, pasti menerima lah. Mbak, What? gini ya. Istri mana sih yang mau suaminya tuh nikah lagi? Nggak ada, Mbak. Terus kamu mau memanfaatkan kebaikan Umi Khalifah? Hah? Bukan memanfaatkan. Ya intinya apa ya? Kalian tuh nggak ngerti sih perasaanku. Kamu udah dianggap Cinta itu mengalahkan semuanya. udah dianggap anu sendiri loh ya, diantar ke rumahnya sudah. Terus apa Umi sama Gus udah pernah ke rumahmu? Udah dianggap saudara sekandung. Mbak, gimana ya? Pikirin lagi lah. Satu kali lagi. Ya. Aduh. Atau kamu pikir sambil ngupas bawang itu sampai bawangnya habis, nanti bawang bawang terakhir itu biasanya itu ada jawabannya gitu. Gak perlu dipikir-pikirin lagi. Ini udah dari jauh-jauh hari. Jauh hari. udah- Emangnya mau kemana? Udah lama memendam perasaan. Dari awal aku pertama kesini memandang pandangan pertama Memandangmu. menjedak jeduk Ini TikTok kali. penting. Jeduk. ya pokoknya tidak perlu dipikirkan lagi, udah matang-matang ini. Aku nggak habis Tinggal. pikir ya. Nggak habis pikir bener. Tinggal kayu merayu, tinggal mendapatkan hatinya, mendapatkan hati beliau. Mendapatkan hati beliau itu nggak gampang, nggak semudah itu. Solusinya gimana ini aku juga nggak tahu, aku nggak habis pikir karena aku baru kali ini punya teman kayak gini. Sama. Masa First time. Kalau Uhti sama Ahi, Caca sama Mbak itu ya udah. Ada sih aku kalau itu, tapi kalau ini santri sama guru aja, gimana ya? Gak habis pikir aku itu. Dan kalau santriwati dan santri perempuan di sini itu aja dipadesi loh. sebentar, santri putri dan santri perempuan yang sama aja. Gimana sih Mbak? Apaan sih? Maksudnya itu kan dibatasi. Umi kan melarang mesti nggak boleh terlalu dekat santriwati dengan santriwan gitu. Nah ini santri dengan gusnya. Aku nggak punya, nggak habis pikir. Aduh, udah deh kalian tuh. Aduh. Ini mau membela siapa kita? Membela aku, seharusnya kalian tuh membelaku apa sih? Ya kalau kita membela yang kebenaran mau. Ya ini kebenaran. Kebenaran dari mananya? Katanya kita teman. Seharusnya teman itu saling mendukung. Iya, kita kan mendukung dengan kebaikan Mbak ya. Kita tim Umi. Ya, kita tim Umi. Nah, Yuk. kita tinggal di rumah. Kita tinggal di pondok. Hayo. Ada Umi, hayo. Ya sama, aku juga tinggal di pondok. Mau kamu nggak malu? Ya kan Umi orangnya baik. Iya terus Aduh, manfaatkan kebaikannya Umi. Bukan memanfaatkan, Mbak. nggak ada solusinya ini. Udah wes, males aku udah sama Coba pikir satu kali lagi deh Mbak, satu kali lagi. terakhir. Pikir. Mau sampai sejauh mana aku mikir-mikir, ha? Ini tuh udah jawaban. Kamu tuh terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari CINTA. Enggak maksudnya itu dimanapun, di YouTube, di televisi di televisi itu nggak ada. Adanya tuh artis-artis itu nggak ada yang suka sama Gusnya. Maksudnya itu loh, kan biasanya kan kayak Azmi sama Ning siapa gitu, tuh nggak ada yang sama Gusnya. Ya aku terinspirasi dengan kehidupanku sendiri gitu. Terinspirasi dengan kehidupan yang nyata, bukan dari film, bukan dari ini, bukan dari itu, tapi dengan sesuai dengan real kehidupan nyata ya kayak gini lah. Kita tahu lagi lah. Udah, pokoknya Gus itu sosoknya sempurna.
Ingat, sempurna. Udah deh ya. Emang sememikat itu ya pesonanya Gus sama kamu? Aduh, capek ya aku ngomong sama Kayak kalian. terpikat banget ya. Kalah deh di pelet itu yang kemarin itu dukun lintrik. Udahlah, kalian tuh gak pernah ngerti-ngerti perasaanku. Mbak, kita ngobrol santai nih. Udah, aku mau tidur, udah ngantuk, takut kesiangan besok mau sholat. Gimana ya? Kita tuh sebagai teman itu kasihan. Nanti malam mau sholat tahajud, aku Gitu takut. loh, tapi kok gimana ya, aduh. Padahal ini problem wanita. Udah lah, Mbak, gimana ya? Dipikirin lagi aja besok. Yang penting kan kita udah mengingatkan. Mau bilang apa tapi takut salah. Nggak nyambung sama lagunya. Udahlah, ayo, udah malam.